Ada apa dengan Valdo edisi? Hai do friend, kembali lagi sama aku Valdo. Di konten kali ini aku mau nge-spill produk-produk apa aja yang aku gunain dan aku cobain di 2025. Jadi adapun produk yang aku gunain di 2025 itu meliputi dari skincare, aku nggak pakai body care, hair care, dan complexion. Cuma itu aja. Cuma skincare, hair care, sama complexion. Penasaran kan? Makanya jangan skip. Kalian harus tonton video ini sampai akhir. Yuk. Pertama, first cleanser, yaitu aku pakai dari Mustika Ratu yang Bengkoang series. Ini itu aku dapetin dari event, jadi aku cobain ini dan lumayan membersihkan. Tapi untuk kalian yang gak suka fragrance, itu mungkin akan mengganggu kalian, soalnya ini tuh bau bengkoangnya itu kuat banget gitu. Mungkin untuk kalian yang gak suka bisa skip. Dan ini juga kalau dipakai di area mata itu agak-agak perih gitu. Next, second cleanser, ini tuh facial wash. Aku nyobain dari Fine face wash yang break up. Ini tuh aku dapat endorsan dan ini itu bagus untuk beruntusan gitu loh. Dan ini tuh teksturnya itu kayak krim. Jadi biasanya kan face wash ini kan face wash cowok, dan kebanyakan itu biasanya bikin kulit kalian itu kering ketarik after pakai. Tapi kalau ini tuh enggak, jadi setelah pakai itu normal aja gitu. Next, serum. Aku pakai untuk eksfoliasi dari Hanasui Power Peeling Serum. Aku itu udah stop pakai serum bahan aktif pencerah dari 2024 karena wajahku sama leherku itu belang. Jadi aku nggak pakai. Dan ini itu serumnya aman untuk pemula, nggak bikin cekit-cekit, nggak bikin sakit, pokoknya gentle dan bagus buat pemula. Kalian harus cobain. Selain itu harganya juga murah, harga belajar banget. Next, pelembab or moisturizer. Jadi aku nyobain ini Philosophy yang Watermelon Brightening Moisturizer. Ini itu 100 ml dan harganya itu under 50.000. Aku check out. Dia itu mengandung niacinamide, Simway 377 dan watermelon extract. Ya aku sih rasanya itu kayak dia tuh nggak lebay gitu ngelembapinya itu. Dan bagus. Tadi aku ngomong bagus-bagus aja sih. Tapi emang produk yang semua aku cobain itu bener-beneran bagus. Itu bagus, nggak lebay ngelembapinya dan nggak bikin kusam. Jadi untuk untuk pagi dan malam juga oke banget. Next, di 2025 aku nyobain moisturizer dengan kandungan retinol. Ini itu dari Emina Bio Retinol plus 3% Hydra Amino. Ini tuh klaimnya smoothen skin and boost bright glow. Aku suka banget sama teksturnya, dia itu watery gel. Dan baunya tuh seger, baunya tuh peach gitu. Dan ini tuh aman banget buat kalian yang pemula yang mau nyobain kandungan retinol. Dan katanya ini tuh bisa digunain pada pagi dan malam. Tapi aku cuma pakainya itu di malam hari karena masih takut gitu. Next, sunscreen. Di 2025 aku itu nyobain punyanya Vestology yang ini yang matte buat kulit berminyak dan menjerawat. Kalau di aku itu feelsnya kayak ya matte aja, tapi aku kurang suka karena aku sukanya itu finishnya yang kayak glowy gitu. Jadi ini nggak aku di-purchase karena apa? Karena nggak dana pelajar gitu bagi aku. Tapi kalau menurut kalian, balik lagi sih ke selera. Next, dari Philosophy, ini yang Sika Daily Light Sunscreen. Ini kayaknya untuk kulit berjerawat juga.
dan teksturnya itu beda sama yang ini tuh lebih ke agak cair, dan yang Glossophy ini lebih kecil. Ini aku dapat gratisan dari beli moisturizernya. Menurutku enak-enak aja sih, nggak bikin kusam, harus dicoba. Next, selain sunscreen biasa, aku itu nyobain tinted sunscreen. Ini dari Something Copy Paste Tinted Sunscreen. Ini tuh udah SPF 40 jadi 4. Aku beli kemasan yang kecil itu karena mau trial dulu, karena itu kan shade-nya aja banyak, 12. Aku pakai yang shade N01 Nina, dan menurut aku dia tuh match tapi agak keputihan gitu di aku, jadi agak beda sama warna leher aku. Kalau repurchase sih repurchase, tapi aku langsung repurchase ke yang kemasan besar karena aku udah tahu shade yang pas buat aku, mungkin antara N01 atau N02 karena undertone aku netral. Side eye. Sebenarnya ini tuh tambahan sih, karena aku itu baru-baru aja coba di 2025, yaitu tone up cream. Aku nyobain dari Emina, ini yang kemasan lama, formula lama. Ini tuh aku dikasih sama temen aku karena katanya dia tuh nggak cocok. Aku nyobain ini, menurut aku itu bagus. Menurut aku itu dia itu agak sedikit berat, dan tone up-nya itu tone up banget gitu loh. Jadi kalau dipakai kebanyakan itu mungkin bisa bikin kulit kalian itu abu-abu. Jadi pakainya itu sedikit aja di tap sedikit aja di dot, sedikit aja, karena dia itu dikit aja udah putih. Terus kalau dibiarin lama-lama dia itu akan kayak menyatu sama kulit, ngerti gak sih, kayak langsung kering gitu. Jadi cepet-cepet harus di blend. Dan ya aku dapat kiriman yang formula baru, kemasan baru. Kalau yang formula lama itu dia warnanya itu putih. Kalau yang ini warnanya itu pink dan lightweight banget. Dia itu kayak ringan gitu. Jadi langsung di blend itu enak, dan dia tuh nggak lebay banget tone up-nya. Jadi masih aman buat kulit kalian yang notabene-nya mungkin sawo matang atau tan deep, itu mungkin aman. Pokoknya pakainya itu sesuai cukupnya aja. Next, hair care. Hair care itu aku nggak terlalu ngurusin hair care, cuma pakai shampoo sama hair tonic aja. Tonic aku pakai dari Putri yang anti hair fall hair loss treatment yang mengandung ginseng dan panthenol. Ini dapat kiriman lagi, dan aku itu kepo rasanya itu kayak gimana ya, baunya itu kayak bau salon gitu loh. Dan dia lumayan mengurangi rambut aku yang rontok, kan biasanya rambut aku itu gampang banget rontok, di sisi rontok, di giniin aja rontok. Jadi ini membantu banget. Ini yang kemasan 200 ml. Terus complexion tuh aku first time nyoba tahun ini dari OMG Coverless Cushion. Dia itu bagus dan murah. Harganya itu aku beli di drugstore cuma 60.000. Dia itu klaimnya dia itu high coverage, no oxidize, with color advance take 2.0 SPF, ada SPF-nya 30 PA+++, ultra fine smooth particle. Menurut aku itu dia itu finishnya itu dewy to matte, jadi kayak agak satin gitu, dan no oxidize benar. Dia itu lama-lama menyatu sama kulit aku pakai yang 31W beige. Aku pakainya itu nggak aku set sama bedak, dan iya, dengan harga yang se-affordable itu dan hasilnya bagus, kalian harus check out. Next, lip care. Aku nggak bawa karena kemasannya ada yang hilang. Jadi aku itu 3 kali nyobain lip care, yaitu lip balm SPF. Yang pertama itu dari Lip Ice. Lip Ice itu kemasannya kecil 2,5 gram dan ada warnanya itu sheer, kayak agak keping-pingan gitu. Menurut aku tuh
awal-awalnya bagus, tapi lama-lama dia bikin bibir kering. Terus yang kedua ada Wardah. Aku pakai yang Candy Strawberry. Dia itu ada SPF-nya dan dia sama kayak lip eyes. Awalnya bagus dan tapi lama-lama bikin bibir kita kering juga. Jadi aku nggak repurchase. Aku cobain di penghujung tahun 2025 yaitu Coral. Ini tinted lip balm. Itu kayak melting gitu. Gitu cetek. Aku pakai yang nomor 4 Choco Cookie. Itu ngelembapin, namanya ya lip balm ya, tapi minusnya dia tuh nggak ada SPF-nya. Jadi ini harganya tuh 30 ribuan kalau nggak salah. Bagus. Perfume, aku lupa parfumnya aku taruh di mana. Pokoknya aku tuh ngecobain parfum di minimarket yaitu House yang Black Oat. Dia itu katanya baunya itu kayak, aku nggak bisa ngejelasin karena aku bukan ranahnya parfum. Baunya tuh bau-bau cowok, tapi enak gitu karena teman-teman cowok aku tuh pada suka. Katanya itu baunya tuh enak, tapi agak pasaran. Ya maklum karena namanya parfum minimarket. Dan di penghujung 2025 aku tuh nyobain parfum dari Scarlett yang Sweetie Love. Sebenarnya aku itu bingung mau beli yang Tea Amour atau yang Sweetie Love, tapi karena ini tuh baru launching dan aku penasaran, aku beli yang ini. Baunya itu, kalau menurut aku pakai bahasa bayi, baunya tuh kayak permen Kiss yang apple dan Fresh tea apple. Jadi kayak seger, manis. Tapi menurut di kotaknya itu ini ada top notes, middle notes, sama base notes. Aku akan bacain. Jadi top notes-nya itu ada mandarin, green pear, dan caramel apple. Dan middle notes-nya rose, mugwort, licorice, and magnolia. Dan base notes-nya itu musk, amber, dan vanilla. Jadi ini tuh semi-semi fruity, floral, dan musky. Parfumnya itu parfum manis. Jadi kalau dipakai di siang itu agak bikin orang pusing gitu karena baunya manis. Tapi manisnya itu nggak yang manis banget kayak vanilla gitu. Jadi aman digunain siang hari, tapi nggak banyak-banyak gitu. Karena dia itu masih ketolong sama aroma fruity-nya. Dan itulah semua produk di 2025 yang udah aku cobain. Menurut kalian, apakah kalian keracunan? Apakah kalian penasaran? Atau mau beli? Atau kalian mau skip? Tidak membelinya? Selera kalian aja. Dan sekian dari video aku. Bila ada kesalahan kata maupun kalimat, aku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dadah, see you on the next video.